A few moments later. Oh iya, kan ada Oppo Wearable Band. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu dosen semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari ergonomi produk kami, yaitu Oppo Wearable Band. Berikut merupakan konten yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, ada latar belakang dan identifikasi masalah, deskripsi dari produk, prinsip ergonomi, gambar 3D produk, spesifikasi produk, dan juga evaluasi rancangan dari produk. Stres merupakan suatu hal yang dapat dialami oleh kita semua, di mana stres merupakan sebuah tekanan psikologis ataupun fisik yang bereaksi ketika kita sedang menghadapi situasi yang dianggap tidak aman oleh pikiran kita. Nah, pada zaman yang sedang berkembang dengan pesat ini, ditambah dengan adanya pandemi COVID yang masih belum kunjung usai, tentu peningkatan stres merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PP Manajemen Indonesia, diketahui bahwa 80% pekerja mengalami gejala stres selama masa pandemi virus corona atau COVID-19. Hal ini tentu dapat membawa berbagai dampak negatif bagi pekerja. Salah satu dampaknya adalah kecemasan yang berlebihan. Dan menurut American Psychological Association, kecemasan adalah reaksi spesifik seseorang terhadap stres yang dapat menyebabkan rasa gelisah, khawatir, resah hati, ataupun takut. Dan penurunan kualitas tidur ini pun merupakan salah satu dampak dari kecemasan yang berlebihan. Hal ini dibuktikan secara ilmiah oleh penelitian yang dilakukan oleh Wintoro PD dan kawan-kawan, di mana saat merasa cemas akan terjadi peningkatan kadar noradrenergik akibat stimulasi sistem saraf simpatis yang akan menyebabkan berkurangnya siklus REM atau Rapid Eye Movement, sehingga menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Lalu kualitas tidur yang buruk pula akan menyebabkan penurunan produktivitas sehari-hari, penurunan imunitas tubuh, dan selain itu dapat menyebabkan rasa lelah, lemah, bahkan kondisi neuromuskular yang sangat buruk. Oleh karena itu, kami mengembangkan suatu ide produk berdasarkan masalah yang ada, yakni Oppo Wearable Band. Oppo adalah sebuah wearable band yang dapat meningkatkan kualitas istirahat serta tidur dengan memanfaatkan infrared light therapy dan juga brainwave therapy. Hal ini dikarenakan panas dari sinar inframerah dapat melebarkan pembuluh kapiler dalam tubuh yang membuat sirkulasi darah menjadi lebih lancar sehingga dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, pancaran red light yang ada dapat merangsang produksi hormon melatonin yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian, Oppo dapat menghasilkan gelombang theta 4-8 Hz yang dapat mempengaruhi gelombang otak Anda agar dapat menjadi lebih tenang dan juga rileks. Nah, dengan fitur-fitur yang ada, diharapkan Oppo dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks sehingga siap untuk tidur tanpa mengalami kecemasan ataupun kegelisahan. Lalu, Oppo juga dapat dibuat dengan harapan dapat berkontribusi pada tujuan ketiga dari SDGs, yaitu Good Health and Well-being, di mana kesehatan seseorang menjadi prioritas utama, serta memicu gaya hidup yang sehat untuk menyelaraskan kesejahteraan setiap orang. Dan berikut ini adalah prinsip ergonomi yang ditawarkan oleh produk Oppo. Yang pertama adalah emotion, di mana Oppo harus memberikan perasaan positif yang mencapai functionality, usability, dan pleasure. Yang kedua adalah usability, di mana Oppo harus mudah untuk dipelajari dan digunakan menurut perspektif pengguna. Dan yang terakhir adalah user experience, di mana Oppo harus memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh penggunanya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai usability yang terdiri dari 7 kriteria yang akan dibahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Baik, pada usability ini terdapat kriteria pertama yaitu efektivitas yang dapat dilihat dari keberhasilan produk Oppo dalam meningkatkan kualitas tidur seseorang serta ketika produk Oppo sukses dalam mencapai tugas-tugasnya. Lalu terdapat kriteria efisiensi yang berkaitan dengan penggunaan infrared therapy dan brainwave therapy serta seberapa lama waktu yang dibutuhkan produk Oppo untuk menyelesaikan setiap tugas dalam pemakaiannya. Lalu terdapat kriteria safety yang berhubungan dengan keamanan di mana produk Oppo aman dan nyaman untuk digunakan saat tidur karena bahannya yang lentur dan tidak keras. Lalu terdapat kriteria useful to learn berhubungan dengan pemanfaatan infrared therapy dan brainwave therapy yang berdampak pada peningkatan kualitas tidur. Kriteria selanjutnya terdapat kriteria easy to learn atau kemudahan penggunaan produk yang berkaitan dengan kemudahan produk untuk dipelajari dan dioperasikan oleh pengguna. Lalu terdapat kriteria easy to remember how to use atau kemudahan mengingat penggunaan produk yang berhubungan dengan langkah-langkah penggunaan Oppo yang mudah untuk diingat dan tidak menyulitkan pengguna. Lalu terdapat kriteria terakhir yaitu accessibility atau aksesibilitas yang berkaitan dengan kemudahan produk
Obo dalam segi waktu, biaya, dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu saya akan menjelaskan terkait aspek yang digunakan dalam mendesain UX dari Obo. Yang pertama dari functionality, di mana kemampuan Obo ini bisa meningkatkan kualitas diri seseorang dan memberikan pengalaman yang positif. Lalu yang kedua, dari segi usability-nya, Obo dapat digunakan dengan mudah tanpa memberikan kesan membingungkan saat user menggunakannya. Lalu yang ketiga, dari segi estetiknya atau desainnya, tentunya desain Obo ini simple, elegan, dan juga ramping. Lalu untuk yang keempat, ada look and feel, di mana look ini berbicara mengenai tampilan dari Obo ini, menarik perhatian dari user, dan juga Obo ini akan memberikan rasa ketenangan dan rileks ketika user menggunakannya. Lalu dari yang terakhir, aspek yang terakhir itu adalah sensual and emotional appeal, di mana Obo ini bisa memberikan daya tarik sensual yang akan dirasakan atau didapatkan oleh pengguna ketika pertama kali melihat Obo dan juga mengetahui spesifikasi dari Obo. Lalu untuk desirable aspek yang diharapkan dari Obo ini adalah helpful, di mana dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas tidurnya. Berikut merupakan gambaran 3D produk dan juga spesifikasi dari Obo. Jika dilihat pada gambar, pada bagian atas Obo terdapat lingkaran yang merupakan tombol untuk menyalakan Obo. Lalu pada bagian bawahnya terdapat lingkaran yang berwarna merah. Dari tempat yang lingkaran berwarna merah ini nantinya merupakan tempat di mana sinar infrared akan dipancarkan ke tubuh dan juga gelombang theta dipancarkan untuk dihasilkan ke gelombang otak. Selain itu, untuk bahan yang digunakan pada strapnya, kita menggunakan bahan rubber sehingga dapat nyaman digunakan oleh pengguna ketika sedang tidur. Selain itu, untuk proses pemasangan ke pergelangan tangan, kita menggunakan prinsip mirip seperti jam tangan. Jadi, pengguna dapat menyesuaikan ukuran senyaman mungkin untuk ketika menggunakan Obo di pergelangan tangan. Selanjutnya, kami telah melakukan evaluasi rancangan produk untuk memastikan bahwa Obo Wearable Band dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, mengeliminasi masalah desain, dan frustasi yang dihadapi pengguna ketika menggunakan Obo. Untuk evaluasinya sendiri, kami menggunakan usability testing, mulai dari task list, SUS questionnaire, dan post-interview yang dilakukan kepada 5 responden. 4 responden tersebut merupakan primary target dari Obo sendiri, yaitu orang dewasa berumur 30-65 tahun yang mengalami kecemasan tidur, serta 1 responden merupakan seorang remaja yang merupakan secondary target. Dan berikut ini adalah hasil usability testing kepada 5 responden. Dari hasil perhitungan task list, didapatkan bahwa rata-rata seluruh produk Obo adalah sebesar 96%. Dan dari hasil perhitungan SUS, didapatkan bahwa nilai akhir Obo adalah sebesar 90,5. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa produk Obo telah baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan hasil post-interview, didapatkan juga bahwa produk Obo telah memenuhi prinsip usability, ease of use, user experience, dan emotion, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk telah memberikan perasaan dan pengalaman positif, serta mudah untuk dipelajari. Dan responden juga berpikir akan menggunakan produk Obo ini kembali. Namun ada sedikit masukan dari salah satu responden, yaitu dari segi estetikanya, di mana sebaiknya pilihan dari warna Obo ini lebih beragam ke depannya. Berikut merupakan orang-orang yang ada di balik pengembangan Obo. Ada Patricia Delinda, Eric Michael, Catherine Natalia, Hendry Chandra, dan saya sendiri, Albert Octavio. Sekian presentasi produk dari kami. Thank you for watching. Bye-bye! Meanwhile, Astaga, ini udah pagi. Ya ampun, aku gak pernah tidur senyenyak ini. Kayaknya ini gara-gara Obo deh. Thank you Obo, udah bikin tidur aku nyenyak.